Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Reski Putri Amalia Ramadhani dengan NIM 2202 1150 2041 dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik, jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, Prodi Arsitektur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil pengerjaan tugas saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 4. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan redesign pada gedung Celebes Convention Center di Kota Makassar. Baik, saya langsung saja. Untuk pendahuluan, Celebes Convention Center merupakan salah satu gedung pertemuan dan pameran yang terbesar di Kota Makassar dan dikenal sebagai tempat yang sangat strategis untuk digunakan dalam berbagai acara seperti konferensi, konser, pameran, dan pertemuan besar lainnya. Gedung Triple C ini juga memainkan peran penting dalam pengembangan kota sebagai pusat bisnis dan pariwisata di kawasan timur Indonesia. Celebes Convention Center atau biasa disebut dengan Triple C diresmikan pada tahun 2007 sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan akan fasilitas konferensi dan pameran di Kota Makassar. Seperti yang diketahui, Kota Makassar juga dikenal sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia bagian timur, yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat pada awal tahun 2000-an, dan terutama dalam sektor perdagangan jasa dan pariwisata. Pada pemerintahan Kota Makassar bersama dengan investor-investor swasta, melihat suatu peluang ini dan melakukan pendirian pada gedung Triple C menjadi salah satu fasilitas paling modern di kawasan tersebut, dengan tujuan menyediakan ruang bagi berbagai kegiatan yang berskala lokal, nasional, maupun internasional, dengan letaknya yang strategis di dekat pantai Losari dan mudah diakses dari pusat kota. Triple C juga didesain untuk mendukung promosi pariwisata kota Makassar. Selanjutnya ada gambaran proyek. Di sini identifikasi masalah yang saya simpulkan. Pertama adalah masalah manajemen dan keuangan yang menyebabkan pengelolaan yang tidak efisien atau tidak profesional. Kedua, ada penurunan minat pengguna atau berkurangnya permintaan penyelenggara acara dan beralih ke lokasi yang lain yang menyediakan fasilitas yang lebih dan harga yang diterapkan lebih terjangkau. Ketiga, ada Celebes Convention Center sudah tidak sesuai dengan kebutuhan di era sekarang yang memerlukan berbagai teknologi modern, seperti penggunaan visual audio yang modern, dan jaringan internet yang tersedia dan memadai untuk para pengguna gedung. Ketiga, secara arsitektural gedung Celebes Convention Center ini sudah tidak terlihat menarik disebabkan bangunan ini sudah berdiri dari tahun 2008, maka desain gedung ini sudah tidak memenuhi standar kenyamanan dan estetika modern. Tujuannya menghasilkan rancangan pada daya saing dan daya tarik yang mampu memberikan kenyamanan pada calon pengguna gedung. Adapun batasannya adalah pertama, melakukan redesign Celebes Convention Center di Kota Makassar menggunakan pendekatan arsitektur minimalis dan futuristik. Kedua, bangunan dengan skala layanan lokasi dan internasional. Adapun sasarannya, pembangunan Convention Center ini juga memiliki sasaran untuk calon pengguna adalah seorang pengusaha dan pejabat-pejabat untuk melakukan acara-acara pertemuan besar. Kemudian ada pendekatan rancangan arsitektur modern futuristik. Selanjutnya, untuk lokasi, pertama alasan memilih inputnya untuk mendapatkan lokasi perancangan ini yang strategis dan memiliki aksesibilitas yang baik dan tempat kawasan pusat kegiatan dan bisnis pertemuan dan lain-lain dengan berdasar dengan pertimbangan pertama potensi area pameran dan bisnis, kedua lokasi geografis yang strategis. Selanjutnya, berikut lokasi perencanaannya itu berada di Kecamatan Mariso, Kelurahan Panembungan,
lebih tepatnya di jalan lokasinya Jalan Metro Tanjung Bunga, Sulawesi Selatan. Adapun aturan lokasi pada area site itu berada pada kawasan Kecamatan Mariso yang mengacu pada aturan RT RWK Makassar 2015 hingga 2034 dengan pasal 19 ayat 1D sebagai salah satu kawasan pusat kegiatan berbisnis, pertemuan pameran yang bersifat regional ataupun internasional. Adapun ketentuannya untuk KDB itu maksimal dengan 60%, KLB maksimal 16 cm, RTH minimal 30%. Selanjutnya ada tautan lingkungan. Lokasi site ini juga berdekatan dengan berbagai macam tempat wisata dan tempat berbisnis. Yang pertama itu ada Pinisi Point dengan jarak 290 meter, ada Gamara Hotel 450 meter, ada Upper Hills Convention Hall 1,8 km, Trans Studio Mall ada 2,2 km, Ciputra University ada 1,9 km, ada CPI atau Center Point of Indonesia ada 1 km, dan Rumah Sakit Siloam 1,3 km. Potensi tapak letak site berada pada pusat kota dan berdekatan dengan berbagai tempat populer yang sering dikunjungi oleh masyarakat seperti CPI, Pinisi Point Mall, Trans Studio Mall, dan lain-lainnya. Namun adapun permasalahannya, pada lokasi site terdapat pesaing yaitu Upper Hills Convention Hall yang dapat mempengaruhi keberhasilan daya tarik Celebes Convention Center. Outputnya memanfaatkan keberadaan kebangunan komersial di sekitar site untuk mendukung daya tarik bagi calon pengguna dan mengupayakan ketertarikan baru pada segi arsitektural pada bangunan. Selanjutnya untuk ukuran dan zoning tersendiri. Untuk potensi tapak itu terletak pada pusat kota Makassar hingga mudah untuk dijangkau. Dan lokasi site juga memiliki jalur sirkulasi yang baik karena dapat diakses melalui sisi utara, selatan, barat, dan timur. Pada sekitar site terdapat beberapa fasilitas pelayanan umum seperti halte bus dan juga beberapa tempat objek wisata yang populer seperti CPI, Pinisi Point Mall, dan sebagainya. Permasalahan tapak. Pada area tapak, area pejalan kaki terdapat beberapa penjual kaki lima yang mengganggu dan menghalau jalan bagi pejalan kaki. Kepadatan kendaraan di Jalan Metro Tanjung Bunga menjadi penyebab utama terjadi macet di depan site. Adapun dimensi site untuk lokasi redesign itu luas lahannya sebesar 32,371,19 meter kubik, lebar jalan Metro Tanjung Bunga itu 10 meter, KDB-nya dengan maksimal 60% itu 19.423 meter kubik, RTH-nya minimal 30%, dan GSB-nya ada 5 meter. Selanjutnya, berikut ada keistimewaan fisik alami. Potensinya terdapat beberapa tumbuhan dengan berbagai jenis berbagai peneduh dan pengarah. Kedua, vegetasi pengarah yaitu pohon palem. Ketiga, vegetasi peneduh yaitu pohon trambesi. Namun adapun permasalahannya, vegetasi pada lokasi site kurang memadai dan kurang tertata dengan baik, maka dari itu sekitar site merasa sangat panas jika terpapar langsung dengan sinar matahari. Outputnya, penambahan vegetasi dalam berbagai jenis seperti pertama ada tanaman pedinding. Taman ini seperti tanaman boxwood yang akan ditempatkan pada area publik dan juga taman sebagai pembatas. Kedua ada tanaman dekorasi. Ketiga ada sepanjang sirkulasi kendaraan membutuhkan vegetasi pengarah jalan yang akan mengarahkan kendaraan, dan pada area parkir membutuhkan keberadaan vegetasi peneduh dengan fungsi sebagai kanopi alami. Selanjutnya ada aksesibilitas. Untuk analisisnya permasalahan pada akses menuju lokasi adalah seringkali terjadi kemacetan dengan berbagai faktor,
yang seperti pertama pada area bundaran Tugu CPI sering kali terjadi kemacetan karena jalanan tersebut merupakan pusat pertemuan kendaraan dari pusat kota dan jalan Metro Tanjung Bunga. Kedua, lokasi site sangat dekat dengan kawasan CPI yang merupakan tempat populer yang sering dikunjungi oleh masyarakat. Ketiga, Mall Finishing Point juga menjadi salah satu permasalahan karena sering juga terjadi kemacetan apabila tempat tersebut ramai dengan pengunjung. Output yang saya simpulkan, dengan mengupayakan pembangunan convention center dan sirkulasi sekitarnya tetap berjalan normal dan mengurangi terjadinya kemacetan akibat kendaraan yang padat. Selanjutnya ada utilitas. Berdasarkan dengan teori Edward T. White, untuk air bersih, Kota Makassar beserta lokasi lainnya sumber air bersihnya berasal dari PDAM yang telah menyediakan akses aliran yang telah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan warga sehari-hari. Untuk air limbah, pada sistem pembuangan air limbah di Kota Makassar menggunakan kanal ataupun drainase yang telah dirancang dengan baik untuk memastikan pengaliran yang lancar dan efisien dan menjaga lingkungan agar tetap bersih dan terhindar dari genangan air. Terakhir ada listrik. Sumber listrik utama di Kota Makassar berasal dari PLN dan pada setiap lokasi di kota tersebut sudah memiliki jalur untuk listrik yang tersedia. Selanjutnya ada panca indera. Untuk kebisingan, sumber utama kebisingan pada site itu berasal dari suara kebisingan kendaraan yang melewati jalan yang ada di sekitar tapak, utamanya pada jalan arteri yang padat akan kendaraan. Outputnya, pada keseluruhan sisi tapak saya upayakan untuk menanamkan vegetasi yang cukup untuk meredam kebisingan. Jenis pohon yang digunakan berdaun lebat seperti pohon trambesi yang berfungsi menyamarkan udara dengan dikombinasikan dengan pohon ketapang kencana sebagai peredam kebisingan. Selanjutnya ada aroma. Sumber aroma yang tidak sedap dari arah timur laut, yaitu dari beberapa tumpukan sampah akibat penjualan kaki dan polusi dari asap kendaraan bermotor, dan juga berasal dari barat laut yang yaitu banyaknya sampah yang dibuang ke kanal Jongaya. Outputnya, untuk aroma yang dihasilkan oleh sampah diatasi dengan penyediaan tambahan tempat pembuangan sampah yang nantinya akan langsung diangkut oleh petugas kebersihan. Selanjutnya berikut ada view luar tapak dan dalam tapak. Selanjutnya ada sosial budaya. Pada area site itu ada berbagai macam zona, ada zona pendidikan, zona wisata dan kuliner, dan zona permukiman. Zona pendidikan ini merupakan zona sekolah dan kampus. Zona wisata dan kuliner merupakan zona resort atau tempat hiburan dan rumah makan atau kafe. Zona permukiman merupakan zona permukiman warga. Analisisnya, karena lokasi Celebes Convention Center ini berasal pada Jalan Metro Tanjung Bunga merupakan pusat tempat berbisnis, maka sosial budaya di kawasan tersebut memiliki keragaman budaya yang kaya, di mana terdapat berbagai tradisi dan adat istiadat masyarakat Makassar dan Sulawesi Selatan berpadu. Outputnya, berdasarkan aktivitas masyarakat di sekitar site, diupayakan untuk menambahkan fasilitas penunjang bagi para pedagang kaki lima untuk mengembangkan usahanya pada area site. Berikut adalah iklim dari Kota Makassar per tahun. Selanjutnya masuk ke konsep. Berikut adalah pelaku dan kebutuhan ruang Celebes Convention Center. Ada penunjang kegiatan konvensi, ada direksi, kepala divisi, staf tiap divisi, ada petugas keamanan, karyawan, teknisi, dan parkir. Berikut adalah besaran ruang dari Convention Center.
Berikut adalah besaran ruang dari ruangan penunjang di Celebes Convention Center. Untuk ukuran-ukuran ruangan tersebut ini saya dapatkan memiliki sumber dari Newford, ada yang saya asumsikan sendiri, ada dari Metric Handbook dan Fred Lawson. Selanjutnya adalah konsep hubungan ruang bubble diagram untuk eksibisi konvensi. Selanjutnya untuk pengelola. Baik, untuk konsep bentuk yang saya terapkan di sini, ide dasarnya dalam proses perancangan rilisan Syllabus Convention Center akan menerapkan konsep klasik modern untuk menentukan bentuk dasar bangunan sesuai dengan fungsi dan pendekatan bangunan agar aktivitas dalam bangunan yang dapat terpenuhi secara maksimal. Dengan dasar pertimbangan yaitu satu, bentuk bangunan yang dinamis, kedua kondisi iklim, ketiga topografi dan kondisi tanah, keempat konsep vernakular dan arsitektur tradisional dari bangunan lama. Jadi tahap perubahan konsep bentuk saya itu ada 4. Pertama, bentuk dasar persegi yang saya gunakan untuk mempertimbangkan dengan mempermudah sirkulasi dalam bangunan dan bisa mendukung pembebanan struktur rigid frame. Kedua, ada transformasi aditif yaitu penambahan massa bangunan persegi sebagai ruang lobi. Ketiga, ada terjadi transformasi aditif yaitu penambahan massa bangunan di sisi kiri dan kanan yang menjadi penambahan fungsi ruangan untuk convention center yaitu restoran dan plenary hall dan lobby. Terakhir ada merupakan bentuk akhir bangunan dari tampak atas yang memaksimalkan dalam penggunaan lahan. Tampak bangunan convention center terdiri dari garis-garis vertikal dan horizontal yang menampilkan bangunan dan menghindari penggunaan material yang tidak perlu sebagai ornamen hias hingga pada bangunan menampilkan bangunan yang sederhana dan apa adanya. Pada bagian fasad menggunakan material kaca yang telah digabungkan dengan penggunaan ACP. Selanjutnya konsep struktur dan konstruksi yang saya gunakan. Untuk upper struktur saya gunakan space frame. Convention center saya rencanakan menggunakan struktur space frame sebagai rangka atap, yang dimana space frame ini merupakan salah satu jenis struktur yang sering digunakan pada bangunan convention center. Struktur ini juga terdiri dari beberapa elemen-elemen segitiga yang saling berhubungan dan membentuk rangkaian ruang yang kuat dan efisien. Untuk space frame tersebut juga ada dua macam, ada barrel folds dan flat cover. Yang saya gunakan di sini adalah barrel folds. Barrel folds merupakan jenis space frame yang memiliki potongan diagonal dari suatu lengkungan sederhana sehingga tidak membutuhkan modul tetrahedral ataupun piramid yang menjadi bagian pendukungnya. Adapun tujuan saya memiliki konsep struktur itu untuk menentukan penggunaan struktur pada bangunan agar menyesuaikan dengan fungsi dan kebutuhan dari bangunan sehingga bangunan akan tetap aman dan kokoh. Penggunaan struktur ini juga melalui dasar pertimbangan yaitu pertama fungsi bangunan, kedua bentuk dan tampilan bangunan, ketiga jenis tanah, keempat beban bangunan, kelima sistem struktur yang harus mampu memenuhi kriteria daya layan dan keamanan, keenam ada sistem struktur yang memiliki efisiensi baik ruang maupun penggunaan bahan material dan elemen-elemen penunjang lainnya. Terakhir ada pengertian konstruksi yang mampu memiliki keekonomisan harga tinggi. Kemudian ada superstruktur, saya gunakan di sini kolom beton bertulang. Untuk struktur tengah pada bangunan, model struktur akan menyesuaikan dengan bentuk bangunan yang persegi panjang.
maka menggunakan modul grid, sedangkan sistem struktur tengah yang membutuhkan struktur yang kuat akan menopang beban bangunan hingga penggunaan struktur yang memenuhi adalah rangka kolom balok. Selanjutnya ada substruktur. Untuk pondasi yang saya gunakan di sini adalah bore pile. Dengan melalui dasar pertimbangan, yaitu pertama, pondasi pada convention center ditetapkan sebagai berdasarkan dengan kondisi tanah yang mendukung struktur convention center. Kedua, beban struktural. Pondasi harus dirancang dengan menahan beban struktural dari bangunan convention center, termasuk beban berat dari struktur atap. Ketiga, ada untuk kedalaman pondasi. Kedalaman pondasi bore pile akan ditentukan oleh hasil analisis tanah dan beban struktural. Keempat, ada diameter bore pile. Diameter bore pile juga akan ditentukan oleh hasil analisis tanah dan beban struktural. Terakhir, ada jumlah dan kedalaman bore pile melalui perhitungan yang tepat untuk memastikan kapasitas dan kestabilan yang memadai. Selanjutnya ada sistem air bersih. Ada konsep skema utilitas. Untuk sistem air bersih itu penyediaan air berasal dari PDAM yang kemudian dialirkan secara langsung melalui tangki bawah tanah. Adapun skema sistem dengan air bersih saya itu dari air hujan, talang air, ke pipa, bak kontrol, sumur resapan, dan saluran riul kota. Ada air sabun, bak penampungan sabun, bak kontrol, dan sumur resapan air kotor. Ketiga, ada air lemak, bak penampungan lemak, bak kontrol, dan sumur peresapan air kotor. Terakhir ada kotoran, ke septic tank, terakhir ke sumuran peresapan air kotor. Kemudian sistem jaringan listrik juga berasal dari suplai listrik yang berasal dari PLN, kapasitas sumber listrik dari generator set yang disesuaikan dengan kebutuhan. Genset memiliki sistem otomatis yang dapat dialihkan dengan pasokan listrik dari PLN apabila terjadi pemadaman listrik. Ada PLN dan genset itu ke trafo, dari trafo menuju ke switchboard, dari switchboard menuju ke subtrafo, dari subtrafo menuju ke sekring, dan sekring menuju ke semua ruangan di Sehabis Convention Center. Selanjutnya ada sistem jaringan komunikasi. Telepon dengan beberapa nomor ekstensi untuk mempermudah komunikasi antar ruang. Pertama ada LAN sebagai jaringan komunikasi antar komunikasi staff. Kedua ada jaringan internet yang dilengkapi dengan server untuk mengatur bandwidth, pemakaian setiap komputer dan router untuk penentuan area free wifi. Keempat ada sistem proteksi kebakaran. Sistem penanggulangan kebakaran yang digunakan itu adalah pintu darurat, tanda exit yang dilengkapi dengan lampu berwarna merah yang menyala saat keadaan darurat. Ketiga ada smoke detector, keempat ada sprinkle, dan kelima ada hydrant. Kemudian ada pengelolaan sampah. Untuk sistem pembuangan sampah menggunakan sistem penampungan yang disesuaikan dengan berbagai jenis sampah, yaitu sampah kering, sampah basah, dan sampah plastik. Pusat pembuangan sampah tersebut di area servis yang secara berkala dilakukan pembuangan dengan menggunakan truk sampah. Selanjutnya masuk ke pre-design. Berikut adalah Dena